Ini nanti aku di sini, ayah duduknya. Ini suamiku duduknya di sini. Ini anakku. Itu siapa yang makan duduk di lantai? Nanti ayah duduk di lantai. Begitu dia mempercontohkan, memperlihatkan kepada anak, itulah yang akan dibuat anak kepada dia nanti. Maka 1000 hari bayi hidup kurang gizi, itulah yang disebut bayi stunting. Tulisannya stunting. Dan apa akibat bayi stunting? Karena dia kurang gizi, dia tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, kurang gizi, akibatnya tubuhnya pendek. Tapi antara roh, kolbu dengan otak bersambung. Kalau otaknya kurang bagus, asupan-asupan kepada kolbu jadi kurang baik, maka anak itu pun kecerdasannya jadi lemah. Maaf, sekolah dasar Islam terpadu. Kalau cuma ngejar hafal, akhlak nggak beres, bagaimana? Itu ya, tidak sedikit itu 300 triliun di pajak dan bea cukai, itu banyak yang rajin umroh itu orangnya. Umrohnya, hajinya pun pakai UNH plus itu. Tapi ngembak duit rakyat 300 triliun coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka kita orang tua ngajar anak nggak bisa hanya dengan melalui telinga. Nah, kamu jadi anak soleh ya. Kalau sudah dengar suara azan, tinggalkan semua pekerjaan. Berangkatlah ke masjid untuk sholat. Yang dididik kupingnya. Begitu dengar azan, yang dilihat oleh mata si anak, mak bapaknya nonton TV, chatting. Tuh anak apa yang dikerjakan? Apa yang dilihat, itulah yang lebih berpengaruh daripada apa yang didengar. Makanya jadi orang tua jangan asal nyuruh. Contohkan, berikan keteladanan. Istri saya pernah marah. Saya panggil anak yang masih agak kecil. Kamu mau ke rumah kakek ya? Nah, sama mama ya? Bapak nggak bisa ikut. Nah, tapi tolong, ini ada amplop isi uang. Nah, kamu berikan kepada kakek. Mamanya marah. Kenapa harus lewat anak? Kenapa nggak lewat aku? Apa nggak percaya sama aku? Bukan tidak percaya, saya mendidik anak supaya dia lihat saya memperhatikan orang tua saya, supaya nanti anak itu pun hormat pada kita. Itu. Ya. Nah, suatu saat seorang ayah pulang kerja. Anaknya baru PAUD. Ayah, aku bikin gambar. Oh, mana gambarnya, nak? Itu si anak yang masih umur 4 tahun dan 5 tahun dengan krayonnya itu dia bikin gambar. Ini gambar nanti aku sudah besar. Ini rumahku di sini, ayah. Ini meja kursi. Ini kursi makan. Ini
aku lagi duduk di sini di meja makan. Nah, ini suamiku duduk di sini. Nah, ini anakku duduk. Nah, lalu kata si ayah, itu siapa yang makan duduk di lantai? Gitu. Nah, ini nanti ayah yang makan duduk di lantai. Apa sebab? Karena pasangan suami istri itu kalau makan duduk di kursi di meja makan, orang tuanya disuruh makan di lantai. Dan anak kecil, oh macam itu rupanya. Jadi aturannya itu suami istri dan anak duduk di meja makan, orang tua itu duduk di lantai. Si anak umur 4 tahun bikin gambar. Ini nanti aku di sini, ayah duduknya. Ini suamiku duduknya di sini. Ini anakku. Itu siapa yang makan duduk di lantai? Nanti ayah duduk di lantai. Begitu dia mempercontohkan, memperlihatkan kepada anak, itulah yang akan dibuat anak kepada dia nanti. Jangan coba-coba kau pertontonkan kepelitanmu kepada orang tuamu, kepada mertuamu. Nanti anak mantumu pun akan lakukan hal yang sama. Orang bilang karma, bukan karma, itu pendidikan. Nah, ya, gitu. Nah, apa kita? Zuhur 12.35. 25. Dari sini ke sana 15 menit. Berarti masih ada waktu. Masih bisa fokus? Tadi bicara wakaf. Nah, bicara pendidikan. Pendidikan yang terbaik adalah dengan mencontohkan, ya, memperlihatkan dan mempraktekkan. Nah, sekarang saya akan bicara lebih dalam lagi tentang pendidikan. Ibu-ibu tahu tidak, sepanjang sejarah manusia, kita nggak sempat lihat gambarnya ya, saya ada itu. Jumlah manusia di muka bumi itu tumbuhnya sedikit, pelan. Kapan jumlah manusia di muka bumi mencapai jumlah 1 miliar? Boleh dicatat. Penduduk manusia di bumi mencapai jumlah 1 miliar tahun 1804. 1804, 1 miliar. Lalu kapan penduduk dunia menjadi 2 miliar? Menjadi 2 miliar tahun 1927. Artinya selama ribuan tahun penduduk manusia hanya tumbuh jadi 1 miliar. Setelah itu dalam waktu 123 tahun, maka penduduk tambah 1 miliar lagi, jadi 2 miliar. Selanjutnya penduduk manusia tambah 1 miliar lagi dalam masa 33 tahun, dalam masa 14 tahun, dalam masa 12 tahun, dan sekarang tiap 11 tahun penduduk tambah 1 miliar. Jadi kalau dilihat grafiknya, ibu-ibu yang senang grafik, sekarang seperti vertikal. Hanya dalam waktu 100 tahun penduduk dunia 4 kali lipat. Itu dunia Pak, kita jangan mikir yang besar-besar lah katanya. Kami nih, ibu-ibu nih, urusan harga tempe aja lah di pasar, harga sayur. Tapi kan apa yang terjadi di dunia mempengaruhi kita. Penduduk sekarang 4 kali lipat jadi 8 miliar. Indonesia macam mana? Pertama proklamasi kemerdekaan, penduduk Indonesia 66 juta. Dan sekarang penduduk kita sudah 278 juta. Saya baru terima WhatsApp-nya dari Profesor Zudan. Dia Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, jadi nanti sebentar lagi 2030, nggak lama lagi 2030, penduduk Indonesia akan 300 juta. Nah, jadi waktu saya lulus sekolah menengah, mulai bekerja dan sambil kuliah, waktu itu penduduk baru sekitar 100, lagunya Roma Irama berapa itu? 135 juta. Itu 135 juta. Saya lulus sekolah menengah sambil kuliah, mudahlah saya dapat kerja. Tapi 2030 besok, ketika anak-anak ibu lulus SLA atau lulus SD, penduduk sudah 300 juta. Terjadi persaingan ketat untuk kuliah. Dan nanti 2040, ketika anak ibu sudah sarjana, mereka akan sulit kerja karena penduduk sudah akan mencapai 320 juta.
hati-hati dalam mendidik anak sekarang, karena persaingannya akan ketat di Indonesia. Itu satu, ya. Yang kedua, kalau penduduk tambah banyak, maka problem pertama yang terjadi adalah makanan. Dan sekarang pun urusan makanan sudah problem. Di zaman Soeharto tahun 97, sembako mulai dari beras, mulai susu segala macam kita bisa produksi dalam negeri, namanya swasembada pangan. Tapi sekarang sembako semua tidak ada yang cukup dalam negeri, harus impor. Karena penduduknya bertambah, produksinya tidak bertambah. Nah, karena itu sekarang semua jadi serba mahal. Nah, itu kesulitan pangan. Nah, makin banyak orang miskin. Orang miskin itu bermimpi ingin cepat keluar dari kemiskinan. Capek jadi orang miskin. Bagaimana cara bermimpinya orang miskin? Berjudi. Berjudi. Begitu kasus Sambo terungkap, rupanya ini jenderal-jenderal polisi selama ini bisnis judi online ya. Periksa semua. Maka PPATK langsung memeriksa. Nah, kalau ada orang kirim uang ke sini 100 juta, nah, dari sini ada keluar tas LV misalnya. Nah, ini ada 600 juta, dari sini ada mobil. Artinya uang itu untuk belanja. Tapi ini lalu lintas uang ke sini 2 miliar, ke sana 3 miliar. Apa yang dibeli? Nah, lalu PPATK melapor kepada Kapolri. Ini datanya resmi. Kalaupun di sini ada yang polisi, saya tetap bisa berani bicara karena datanya resmi. Nah, ternyata Pak Kapolri dalam 1 tahun ada dana judi online beredar 155 triliun. Tahun. Coba yang pegang handphone, buka kalkulatornya. 155 triliun itu nolnya 12. Buka kalkulator. 155 nolnya 12. Itu. Cukup kalau kalkulator di handphone bisa. Sekarang ibu bagi 360, dibagi 360 hari, berapa hasilnya? 155 triliun dibagi 360, hasilnya berapa? 430 miliar uang judi online setiap hari beredar. Nah, lalu UMR di Indonesia, orang kerja gajinya kan UMR, rata-rata berapa di Indonesia? Itu. Nah. Oh, bukan itu dulu. Saya tanya kepada jamaah orang-orang yang suka berjudi juga, taruhannya berapa pasang judi online itu? Ada yang 5.000, 10.000, 20.000. Saya bilang pakai yang paling tinggi, bagi 430 miliar setiap hari dana judi, bagi taruhannya 20.000, bagi 20.000. Berapa hasilnya? 21 juta. 21 juta itulah orang yang berjudi. Judi online. Nah, nggak kelihatan. Dan bandar-bandarnya dilindungi oleh sebagian jenderal polisi. Saya tanya, 21 juta orang yang berjudi tiap hari, orang kaya apa orang miskin? Justru kebanyakan orang-orang miskin. 21 juta orang itu berjudi loh. Dari kan data kemiskinan Indonesia itu sekitar 90 juta orang. Nah, 21 jutanya itu berjudi, jadi seperempatnya. Ya wajarlah seperempatnya. Kalau suami istri anak 2 kan berarti dibagi 4. Bapaknya berjudi itu kan seperempat berarti. Nah, itu. Ya. Jadi mereka berjudi. Lalu saya berhitung. Si bapak kerja dapat UMR gaji. Rata-rata UMR katakan 3 juta sebulan. Dibagi 30 hari, berarti UMR sehari, penghasilan sehari 100.000. Nah, 100.000 UMR, bayar judi online 20.000. Dikurangi. Buat rokok 20.000. Karena banyak ahli hisab. Nah, anggota Dewan Suro suka rokok. Ya. Buat transportasi, beli bensin, sewa ojek. Nah, buat paket internet, dari 100.000 dikurangi judi, rokok dan lain-lain, berapa tersisa?
itu hanya sekitar 20-25 ribu, itulah untuk makan. Kalau sudah tersisa 25 ribu untuk makan, kira-kira makanan yang bergizi atau tidak yang dia berikan untuk keluarganya? Kurang gizi. Nah, dan kalau makanan kurang gizi, yang paling jadi korban siapa pertama kali? Bayi. Karena bayi nggak bisa protes. Nah, tahu ibu kan pernah beranak ya, kalau saya nggak beranak gitu. Bayi 9 bulan di perut ibu, lahir sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun ditambah 9 bulan, itu kalau dijumlahkan harinya, orang biar ambil gampang, 1000 hari. 1000 hari pertama anak bayi, kalau dia kurang gizi, di dalam perut ibunya, si ibunya kurang banyak minum susu, telur, protein, bayinya kekurangan gizi. Sudah lahir cuma dikasih susu kental manis, kurang gizi, maka 1000 hari bayi hidup kurang gizi, itulah yang disebut bayi stunting. Tulisannya stunting. Dan apa akibat bayi stunting? Karena dia kurang gizi, dia tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, kurang gizi, akibatnya tubuhnya pendek. Di handphone saya ada datanya dari World Population Review, dan saya kaget. Rata-rata orang Indonesia itu termasuk 10 negara di dunia yang tubuhnya pendek-pendek. Itu kita kalah dengan Kamboja, kalah di bawah Vietnam, kalah. Nanti bisa saya kirimkan gambarnya, data statistiknya ke Ustadz Alnob. Indonesia termasuk 10 negara yang tubuhnya pendek-pendek, kurang tinggi. Ini bukan gejala kemarin, ini terutama gejala setelah reformasi. Setelah reformasi, urusan sembako tidak tertangani dengan baik, politik dan ekonomi dikelola secara liberal, selama 23 tahun bayi stunting. Nah, yang sekarang umur-umur 23, itu umurnya tidak seperti anak-anak umur 23 generasi yang dulu. Nah, itu apalagi yang SMP, banyak yang tubuhnya kurang tinggi. Tubuh, badan kurang tumbuh. Yang kedua, selama 1000 hari itu bayi tumbuh, kurang gizi, maka pertumbuhan otaknya terlambat. Sistem saraf terlambat. Kita tahu kecerdasan itu adanya di roh. Daya ingat adanya di roh. Pusatnya moral adanya di roh, di kolbu. Tapi antara roh, kolbu dengan otak bersambung. Kalau otaknya kurang bagus, asupan-asupan kepada kolbu jadi kurang baik, maka anak itu pun kecerdasannya jadi lemah. Memang saya juga belajar kok. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan ada 8 macam. Kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan interpersonal, dan lain-lain. Oke. Tapi kita kan selama ini tahu paling yang kita anggap penting kecerdasan intelektual. Diukur, bagaimana indeks ukurannya? Namanya IQ. Intelligentsia quotient. Orang cerdas normal berapa IQ-nya? Antara 100 sampai 110, itulah kecerdasan normal. Habibie katanya 160 IQ-nya. Ya, pintar sekali lah. Nah, jadi rata-rata kecerdasan normal 100 sampai 110. Berapa rata-rata IQ orang Indonesia? Tahu nggak? Saya punya datanya resmi. 78,5. 78,5. Insya Allah kita di sini 100, 105, 110. Itu ya. Tapi yang agak ke pinggiran Pekanbaru, yang agak di pedesaan, ini kan bicara rata-rata. Yang tadi disuruh ke Dagu tapi ke sini, jangan-jangan stunting. Udah, hati-hati. Jadi rata-rata IQ orang Indonesia 78,5 dari normalnya 100 sampai 110. Di ASEAN, 11 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Myanmar, Kamboja, dan segala macam, Indonesia dari 11 negara ASEAN paling bawah. Sama dengan Timor Leste yang pernah kita jajah.
Itu. Dari 11 negara ASEAN, mana yang IQ-nya paling tinggi rata-ratanya? Singapura, 105. Berarti antara 100 sampai 110, 105 Singapura. Nomor dua adalah Kamboja, 99. Alamak, Indonesia kalah dari Kamboja. Laos, kemudian Vietnam tahun 75 masih habis-habisan perang dengan Singapura, dengan Amerika. Kok dia sekarang sudah menyusul? Jadi maksud saya, anak-anak ini kan namanya preschool and kindergarten. Preschool itu bahasa Inggris, kindergarten itu bahasa Jerman. Inggris, Jerman kau pasang di sini. Nah, selebihnya Indonesia. Arab nggak ada di sini. Oh ada, Ramadan. Udah 3 bahasa itu. Nurul Azhar bahasa Arab. Oke lah, insya Allah anak-anaknya di sini paling tidak 3 bahasa. 4, Indonesia, Arab, Jerman, Inggris. Itu. Oke, ya. Bahasa Inggris jago dagang, komersil, pergaulan dunia. Bahasa Jerman ahli teknologi. Karena Jerman kuat di teknologi, insya Allah. Karena itu tolong ibu-ibu perhatikan betul masalah gizi anak-anak, dan terutama ibu-ibu yang masih akan hamil lagi. Ya, jangan udah hamil jajannya McDonald melulu. Itu orang-orang Amerika saja bilang itu junk food, makanan sampah, tidak mengandung gizi. Kentucky Fried Chicken, kentang melulu. No. Dan yang masih kecil-kecil begini, anak-anak kita di preschool, kindergarten, perhatikan gizi. Nanti kita tua, lemah, anak kita tidak tumbuh tinggi, IQ pun rendah. Penduduk 320 juta bersaing, bagaimana? Apakah kita tega melihat anak kita sekadar sarjana? Ya sarjana, punya ijazah, tapi kecerdasan belum tentu. Karena sekarang kan sudah banyak gelar aja sarjana, S1, S2, S3, tapi cara mikir gak beres. Dan karena itu gak usah terlalu bangga ibu punya gelar S1, S2, S3. Samsung saja sudah S23, gak sombong. Ini baru S2 aja udah sombong, padahal tinggal masih numpang sama mertua. Samsung S23 gak sombong. Yang penting bukan SS-nya itu, cara berpikirnya. Itu ya, maaf saya bukan nyombong. Anak saya sekolah SMP di Singapura, di sekolah internasional. Itu sering ada tugas-tugas dia kerjakan. Ya saya perhatikan juga. Cara menyelesaikan problemnya yang di Indonesia S2 pun banyak tidak mampu melakukan seperti itu. Terus terang, bukan sombong. Artinya anak-anak di negara lain dengan sistem yang lain itu sudah Kalau anak kita hanya cuma mengandalkan gelar saja, tapi critical thinkingnya, conceptual thinkingnya, systematical thinkingnya, problem solvingnya tidak dibina, buat apa numpukin S1, S2, S3? Sekarang aja banyak kok yang pada nganggur. Ini tolong gizi anak-anak. Kenapa saya ceramah bicara begitu? Karena anak-anak ibu, anak-anak bapak itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah harapan kita. Mereka adalah generasi muslim mendatang. Jangan sampai umat ini menjadi lemah di masa datang. Itu kepentingan saya sebagai mubalik. Anak ya anak ibu lah, tapi dia umat Nabi Muhammad. Ini kader umat Islam. Masalah gizi itu ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja. Ya. Jadi masalah gizi diperhatikan. Nomor 1 soal wakaf, ya tadi. Nomor 2 adalah soal pendidikan. Ya, gunakan pendidikan jangan seperti saya waktu SD dulu. Masuk sekolah, guru nulis di blackboard, papan hitam pakai kapur. Kita pun nyatat, gitu kan. Nah, selesai si guru apa yang ditulis, apa yang catat, nah, jelaskan, bla 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 bla, jelaskan. Gimana anak-anak? Ngerti? Ngerti Pak? Nah, kenapa kita jawab itu? Supaya itu guru cepat keluar. Karena kita juga mau main bola keluar. Ngerti nggak ngerti belakangan. Ngerti? Ngerti. Itu. Nah, guru-guru sekarang tidak hanya pakai menjelaskan, pakai proyektor. Nanti insya Allah di sini akan diterapkan implementasi
IT untuk pembelajaran. Karena itu bidang saya juga. Kami di Medan ada bikin lembaga yayasan wakaf, tugasnya adalah mendidik guru-guru di pelosok-pelosok pedesaan, dilatihkan penggunaan IT untuk pembelajaran. Itu sejak tahun 2013. Dulu kami ditertawakan, buat apa kalian ngajarin IT di desa-desa, di Kota Pinang, di Paluta, Padang Lawas Utara itu, di dekat rantau. Kami di sini sinyal internet aja susah, kalian ajarkan IT. Ditertawakan, tidak ajarkan terus. Begitu terjadi COVID, apa yang terjadi? Semua belajar online. Maka guru-guru kami 14.000 orang sudah terbiasa. Baru guru-guru, Pak, untung kami sudah dilatih dulu, itu ya. Jadi gunakanlah IT untuk pembelajaran, bukan sekadar sok-sokan. Sebab dengan IT itu anak-anak kita belajar bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi dia berinteraksi. Dia membangun proyek-proyek dan belajar dengan melakukan, learning by doing, itu memberikan experience, memberikan pengalaman. Tadi ada yang kurang lengkap. Belajar dengan mendengar setelah 24 jam hanya 10%. Belajar dengan melihat setelah 24 jam 30%. Belajar dengan mendengar dan melihat audiovisual 50%. Belajar dengan mengalami, belajar dengan melakukan 70%. Maka belajar yang terbaik adalah dengan mempraktekkan. Saya yakin di Nurul Azhar ini pendidikan bukan sekadar teori didengar, dipraktekkan. Sebagaimana anak-anak Jepang. Anak-anak Jepang datang ke sekolah, dibagi tugas. Mereka lah yang nyapu, mereka yang ngepel. Ibu-ibu jangan marah kalau anaknya disuruh ngepel di sini, dilatih ngepel. Karena nanti dia pulang akan terbiasa mengepel, ya. Dan kita menjadi sangat malu waktu Piala Dunia di Qatar kemarin, kan? Apa orang-orang Jepang yang nonton Piala Dunia itu? Dia bawa kantong kertas. Begitu orang bubar, semua sampah di stadion, sambil jalan pulang, dia masukkan ke tempat sampah. Itu. Lihat anak-anak di Jepang. Pulang sekolah, anak-anak kecil, anak-anak PAUD, jalan di pinggir jalan, aman saja tuh. Begitu lampu merah, mobil berhenti, anak-anak itu ngerti, kalau nyebrang nggak boleh sembarangan. Tunggu lampu merah, maka anak-anak itu nyebrang. Selesai sampai di seberang, anak-anak itu berbalik dan kepada para sopir-sopir mobil yang berhenti, mereka rame-rame begini. Baru jalan. Itu anak-anak sekolah. Kita kan sama-sama pernah ke Jepang. Begitu loh anak-anak itu, ya. Kadang-kadang kita kalau ke Jepang itu capek begini-begini, tapi begitu, ya. Maka karakter. Satu saat di Bekasi ada teman saya bangga, Ustadz, saya bikin SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Wah, unggulan. Apa hebatnya sekolah mau? Ustadz, mereka lulus SD sudah bisa baca Iqra semua. Sudah hafal doa makan, doa masuk kamar mandi dan segala macam. Wah, itu keunggulan yang dia jual. Hafal doa. Sampai-sampai ketika si anak pulang ngaji malam daerah Bekasi, ketemu jin tinggi. Ketemu jin. Langsung keluar, refleks baca doa. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu jin langsung kabur. Karena mau dimakan. Itu kan doa untuk makan gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu jin kaget, lari. Si anak kaget lagi, 2 kali kaget. Itu. Pertama kaget lihat jin, kedua kaget lihat jin lari. Mama, aku pulang ketemu jin, aku baca doa, itu jin lari. Apa yang kau baca? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bagus, sudah hafal. Oke. Dalam sebuah pertemuan, datang kunjungan anak-anak Jepang ke sekolah itu. Karena sekolah itu sekolah swasta, bikinan salah satu menteri, saya nggak boleh sebut namanya. Itu. Anak-anak Jepang itu datang kunjungan. Suruh baris, kata gurunya. Berbaris. Rupanya diberi penjelasan. Kita akan masuk ke perpustakaan ini dan nanti kalian
boleh baca-baca buku di dalam untuk mengenal tentang Indonesia. Silakan masuk. Maka anak-anak itu masuk dengan tenang. Sepatunya mereka atur berbaris dan mereka masuk tenang. Sampai di perpustakaan mereka langsung duduk di karpet. Ketika gurunya bilang, sekarang kamu boleh ambil buku mana saja di perpustakaan ini supaya kamu bisa belajar tentang Indonesia, paling tidak lewat gambar-gambarnya. Anak-anak ambil, pilih, ambil, baca. Gurunya ngobrol dengan kami. Setengah jam, anak-anak pakai bahasa Jepang mereka, cukup ya. Sekarang kita akan keluar melihat yang di sana lagi. Maka anak-anak itu mengembalikan buku-buku itu ke rak dan mereka keluar dengan tenang. Itu. Saya bilang, mana anakmu? SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Bariskan. Oke. Kita akan masuk perpustakaan. Ayo silakan masuk. Ribut di pintu. Berebut dorong-dorongan. Sampai di perpustakaan belum disuruh ambil buku ini, ambil buku. Satu sambil buku, satu lagi bilang, ini aku duluan. Enggak, ini aku duluan. Tak, robek itu buku. Duduk baca. Saya biarkan aja. Enggak apa-apa, beberapa buku jadi korban. Selesai, ayo sekarang sudah selesai. Bus lari keluar, buku berserakan. Inikah akhlak Islam? Silahkan hafal, baca doa masuk WC. Silahkan hafal seluruh Quran. Kalau kayak begini akhlaknya, ini tidak menjanjikan masa depan. Seorang ulama Mesir terlalu pintar sehingga dia banyak melakukan kritik. Maka oleh Universitas Al-Azhar dia diusir, dianggap terlalu banyak kritik. Dia sudah selesai kuliah tapi menulis skripsi ditolak. Kan dia banyak skripsinya itu banyak mengkritik ulama-ulama senior. Tetapi di luar dia menulis di surat kabar tentang pemikiran-pemikiran Islam yang sangat maju. Dianggap bikin ribut juga. Maka diusirlah dari Mesir ke Perancis, kan dekat. Diusir ke Paris, dibuang. Kelak dia menulis, di Paris ini tidak kujumpai umat Islam, tapi di sini aku jumpai Islam. Di Mesir aku lihat banyak umat Islam, tapi tak ada Islam di sana. Kenapa? Paris kotanya tertata bersih, sungainya bersih, ya, orang nyebrang antri, hak-hak individu dijaga, dihormati. Lalu dari sana dia menulis majalah terkenal namanya Al-Urwatul Wuthqa. Majalah itu bukan majalah lah, buletin, dicetak dalam bahasa Arab, dikirim ke Saudi saat orang musim haji, maka dibawa pulang termasuk ke Indonesia. Maka banyak tokoh-tokoh Indonesia, apakah NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, kemudian bangkit membuat organisasi modern, itu mendapat inspirasi dari majalah Al-Urwatul Wuthqa. Siapa nama penulisnya? Nama ulamanya itu sangat terkenal, Muhammad Abduh. Akhirnya setelah sekian masa lewat, maka Muhammad Abduh pun dipanggil pulang lagi ke Mesir, dan Universitas Al-Azhar yang tua-tua ortodok sudah pada meninggal, dilakukan reformasi, maka Muhammad Abduh disepakati diangkat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Tapi teman-temannya tahu, dia dulu keluar dari Al-Azhar, S1 pun belum, skripsinya pun belum selesai ditulis. Tapi karena dia pintar, karena diangkat jadi rektor. Lalu temannya bersepakat, kalau begitu kita bikinkan saja, kita berikan gelar kesarjanaan untuk dia. Oke? Diadakanlah upacara, ya, dibikin undangan pejabat-pejabat presiden, pemberian gelar sarjana untuk rektor. Itu seminggu sebelum upacara itu Abduh meninggal dunia tanpa pernah menjadi sarjana, tetapi dia dikenal sebagai ulama yang sangat hebat. Begitu, ya. Nah, jadi sekarang maaf, sekolah dasar Islam terpadu. Kalau cuma ngejar hafal, akhlak nggak beres, bagaimana? Itu, ya. Tidak sedikit itu, 300 triliun di pajak dan bea cukai, itu banyak yang rajin umroh itu orangnya. Umrohnya, hajinya pun pakai UNH plus itu. Tapi ngembak duit rakyat 300 triliun coba. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah,
engkau menjadi saksi. Kami hadir di sini untuk melakukan soft opening, pembukaan tahap permulaan dari sekolah Nurul Azhar ini, ya Allah. Ya Allah, kami tengadahkan tangan memohon, berkahilah tempat ini, ya Allah. Ini harta wakaf, jadikanlah harta wakaf yang terus berkembang penuh keberkahan. Jadikanlah anak-anak yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang mudah dalam belajar, tumbuh berkembang dalam iman Islam dan ketakwaan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, dari semua anak yang bersekolah di sini, jadikanlah mereka nanti para pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang Islam yang membangun kejayaan peradaban Islam. Ya Allah, jadikanlah kami para orang tua yang berkumpul ini orang tua yang juga punya kesadaran dan semangat Islam yang tinggi, punya kesadaran dan semangat dakwah yang tinggi. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berkah kepada kami, dan jadikan pula kami hamba yang mau melimpahkan rezeki itu sebagai wakaf, supaya pahalanya terus terbawa oleh kami saat mati nanti. Ya Allah, jauhkanlah semua yang berada di sekolah ini, para pengelola, para guru dan anak-anak kami, jauhkan kami semua dari segala fitnah, jauhkan kami semua dari segala bala dan bencana, jauhkan kami dari bencana alam, jauhkan kami dari bencana moral, jauhkan kami dari bencana keuangan, jauhkan kami dari bencana keimanan, jauhkan kami dari bencana sosial politik, jauhkan kami dari bencana rumah tangga, ya Allah. Ya Allah, untuk para wakif, orang-orang yang mewakafkan tempat ini, yang sudah mewakafkan dan yang masih akan lagi mewakafkan hartanya, ampunilah semua dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Maafkanlah segala dusta, maksiat yang pernah mereka perbuat. Tutuplah segala cacat, aib, tutuplah segala celak dan kekurangan mereka. Jadikanlah mereka dan anak keturunan mereka orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam surgamu nanti, ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, wa'tasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih ibu-ibu, khususnya bapak-bapak. Perbanyak wakaf, didik anak, dan perhatikan gizi, jangan jajan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.